Pernah nggak kamu rela meninggalkan semua demi satu panggilan penting? Tapi anehnya, ketika panggilan itu datang dari Allah, kenapa malah kita sering tunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan lahir batin, hati yang lapang, rezeki yang berkah, dan langkah yang selalu Allah bimbing. Sebelum kita mulai kisah hari ini, yuk dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya kita bisa terus sama-sama belajar, saling menguatkan, dan menyebarkan kebaikan. Bayangkan, kamu menerima sebuah email atau telepon. Selamat, Anda terpilih untuk mengikuti wawancara kerja di perusahaan impian Anda. Jadwal pukul 10 besok pagi. Malam itu kamu langsung bergerak. Setrika kemeja terbaik, poles sepatu, rapikan CV, bahkan cek jalur transportasi supaya besok tidak terlambat. Alarm tidak cukup 1, 3 sekaligus dengan jeda 10 menit biar aman. Pagi harinya kamu berangkat lebih awal. Di tengah perjalanan, HP berbunyi. Seorang teman menelpon, suaranya terburu-buru. Aku mau curhat nih, penting banget. Bisa ke kos bentar? Refleks, kamu jawab, maaf banget ya, aku nggak bisa sekarang. Ada urusan penting banget. Nanti insya Allah kita ngobrol. Kenapa bisa setegas itu? Karena kamu tahu, wawancara ini bukan main-main. Ini menyangkut masa depan, pekerjaan, gaji, bahkan mimpimu. Kamu rela menunda urusan lain demi hadir tepat waktu. Bahkan rasa lelah atau kantuk pun bisa kamu lawan. Sekarang jujur, kalau untuk hal dunia yang belum pasti saja kita bisa segigi ini, bagaimana dengan hal yang sudah pasti memberi manfaat besar untuk kita? Pernah nggak kamu mikir, untuk interview kerja yang belum tentu diterima, belum tentu dapat gaji, kita bisa sedisiplin itu. Tapi ketika Allah, Zat yang maha memberi rezeki, memanggil kita lewat azan, kenapa hati ini sering berat melangkah? Kadang jawabannya muncul di kepala, nanti aja, bentar lagi, tunggu selesai kerjaan ini. Padahal Allah sendiri berfirman, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 60. Masalahnya, kita sering lupa menempatkan prioritas. Seolah-olah panggilan Allah tuh bisa ditawar. Padahal, kalau kita menyadari bahwa sholat adalah pertemuan dengan pemilik segala rizki, pasti kita akan melangkah secepat kita melangkah menuju interview. Coba bayangkan, rezeki itu seperti air sungai yang mengalir menuju rumah kita. Kita sering sibuk memperlebar sungai, menambah kerja, mencari proyek, meningkatkan omset. Tapi kita lupa, sumber mata airnya ada di hulu. Kalau hulunya kering, sungai sebesar apapun akan kering juga. Hulu rezeki kita adalah hubungan kita dengan Allah. Sholat, zikir, baca Al-Quran. Semua itu seperti menjaga sumber air tetap jernih dan deras. Dan jika kita menambah takwa, Allah janji akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kerja keras itu penting, tapi kalau hati kita tidak terhubung ke Allah, hasilnya sering bikin cemas. Kadang dapat uang banyak tapi cepat habis. Kadang kerja siang malam tapi tetap merasa kurang. Itu karena kita sibuk mengejar masa depan, tapi lupa menggandeng pemilik masa depan itu sendiri. Dengan zikir dan sholat, kita bukan hanya mengundang keberkahan, tapi juga ketenangan. Saat hati tenang, pikiran jernih, dan langkah mantap, rezeki yang datang terasa cukup meski secara angka mungkin tidak besar. Jadi, kalau panggilan interview saja bisa membuat kita rela menunda semua urusan, kenapa panggilan Allah sering kita tunda? Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi janji pertemuan dengan Zat yang mengatur segala urusan kita.
Semoga kita bisa menjaga hubungan ini supaya rizki yang datang membawa ketenangan, keberkahan, dan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.